Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Nani. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai momentum ya. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti video berikut. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Sebuah benda bermassa 5 kilo, benda A, benda B-nya 1 kilo, bergerak saling mendekat. Nah, kalau saling mendekat itu, kalau kita gambarkan seperti apa dia? Anggaplah begini, yang satunya lagi kemari, gitu ya. Nah, kalau yang satu saya anggap ke kanan, yang ini ke kiri gitu ya, kalau saling mendekat. Oke. Ini katanya berapa tadi? Katanya yang ini adalah si A itu 5 kilo, si B itu adalah 1 kilo. Oke. Kecepatannya yang A itu 2 meter per second. Sementara yang B, nah karena ke kiri saya kasih lambang negatif ya, 12 meter per second. Yang ditanyakan adalah setelah tumbukan saling menempel. Nah, jadi di sini nanti adalah VA aksen sama dengan VB aksen. Anggap aja sama dengan V aksen. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan sesaat setelah tumbukan. Oke, di sini nanti ya berlaku yang namanya hukum Galan momentum. Apa itu? MA VA ditambah MB VB akan sama dengan MA VA aksen gitu ya, ditambah MB VB aksen. Nah, nanti VA aksen dengan VB aksen ini kita ganti dengan V aksen. Nah, jadi berapa? MA 5 dikali 2 plus 1 dikali min 12 sama dengan 5 kali V aksen ditambah 1 kali V aksen. 10 dikurang 12 itu adalah 6 V aksen gitu ya. Nah, V aksennya berapa? V aksennya sama dengan min 2 per 6 atau min 0,33 meter per second. Negatif artinya apa? Melawan dengan gerak A small. Ini adalah perlawanan. Ini min, itu artinya adalah perlawanan dengan gerak A semula. Nah, kalau gitu apa jawabannya di sini? Jawabannya yang B ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, oke, berikut untuk nomor 9. Fandi 50 kilo berada di atas perahu yang massanya 250, sedang bergerak dengan kecepatan 1,5. Nah, ini kalau kayak saya gambar, biarin aja jelek, yang penting kamu paham ya. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti apa? Di sini ada si Fandi nih. Nah, ada si Fandi. Nah, ada Fandi di sini. Nah, kemudian dia melompat dengan perlawanan dengan gerak perahu. Jadi ya, misalkan ini perahunya. Nah, gini toh. Nanti dia tuh nyemplung kemari. Si Fandi itu nyemplung kemari. Dia berlawanan dengan gerak perahu. Kalau dia tadi bergerak kemari, nah ini kan bergerak kemari. Nah, di sini akan berlaku apa? Akan berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Yang ditanyakan berapa kecepatan perahu setelah Fandi ngelompat. Berlaku bahwa nih M Fandi ditambah M perahu kali V perahu. Kenapa? Karena Fandinya di dalam perahu. Akan sama dengan M Fandi kali V Fandi aksen ditambah M perahu kali V perahu aksen. Nah, jadi berapa? Masukkan aja M Fandi tadi adalah ini. M-nya V Fandi adalah 50 ya. Nah, 50
kilogram. Masanya perahu adalah 250 kilogram. Kecepatannya perahu adalah 1,5 meter per second. Nah, V van die Axen sama dengan negatif 6 meter per second. Nah, kita masukkan ya. Masukkan. Jadinya 50 ditambah 250 gitu toh. Kali 1,5 akan sama dengan 50 kali min 6. Kenapa? Karena ngelawan gerakan perahu. Plus 250 kalian kaliin V perahu aksen. Jadinya 300 kali 1,5 sama dengan min 300 ditambah 250 kali V aksen gitu kan. Nah, berapa ini jadinya? 450. Nah, ini kan min pindah kemari jadi plus 300 tidak lain adalah 250 kali V perahu aksen. V perahu aksen ketemu ya. Sama dengan 750 kalian bagi dengan 250. Jadi kecepatannya 3 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut untuk berikutnya. Nomor 10. Bola A bergerak dengan momentum 7P menumbuk B yang bermomentum 2P. Setelah tumbukan momentum bola A itu menjadi min 2P. Yang ditanyakan adalah perubahan momentum bola B. Oke. Di sini kita tahu ya bahwa nanti momentum A ditambah dengan momentum B itu akan sama dengan momentum A aksen ditambah momentum B aksen. Kenapa? Karena berlaku hukum kekalahan momentum. Berapa momentum A? Diketahui bahwa momentum A itu sama dengan 7P. Terus momentum B awalnya nggak tahu ya. Ada di 2P. Nah, terus momentum A aksen katanya min 2P. Dan ditanyakan delta PB toh. Nah, masuk kemari. PA-nya berapa? PA-nya adalah 7P ditambah 2P sama dengan PA aksen min 2P ditambah PB aksen gitu ya. Nah, apa sih artinya perubahan momentum B itu adalah PB aksen kamu kurang PB. Nah, jadi otomatis kan nanti di sini bisa saya bilang 7P ditambah 2P sama dengan PB aksen dikurang 2P kan gitu. Nah, ini segini itu namanya adalah delta PB. Nah, jadi berapa? Delta PB adalah 9P. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke. Berikut. Nomor 11. Sebuah benda massa 2 kilo terletak di bidang XY tiba-tiba meledak. Jadi 3 keping. Keping pertama 0,4, keping kedua 0,9, keping ketiga 0,7 dengan kecepatan yang berbeda-beda. Tentukan vektor kecepatan benda sebelum meledak. Oke. Jadi nanti di sini berlaku bahwa momentum awal itu sama dengan momentum 1 aksen atau ledakannya itu pecahannya plus P2 ini setelah meledak ditambah P3 setelah meledak ya. Nah, jadi ini tadi awalnya apa? Awalnya adalah M kali V. Nah, ini yang akan ditanya nih. Sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen ditambah M3V3 aksen. Jadi berapa? 2 kali V sama dengan 0,4 kamu kaliin 2I ditambah 3J plus M2 0,9 dikaliin 4I dikurang 2J ditambah
0,7 dikaliin min 5i dikurang 4J. Nah, ini harus kamu samain dulu karena apa? Harus J sama J, I sama I. Jadinya berapa? Nanti kalau misalkan kita hitung ya, jadinya kan 2V itu ya, sama dengan ini kali ini 0,8. Ya kan? Jadi ini ke sini dulu, terus ini kemari. Plus 3,6. Terus ini kemari, min 3,5. Baru ini adalah I plus J-nya. Ini sekali ini berapa jadinya? Ini kali ini adalah 1,2. Ini kali ini min 1,8. Ini kali ini min 2,8. Ini adalah J. Nah, sekarang perhatiin. 2V sama dengan, ini sama ini, nanti 3,5 ya. Ini jadi adalah 0,9I ditambah, nah kamu lihat di sini. Ini sama ini adalah min 0,6, jadi min 3,4. Min 3,4 dalam kurung J. Kalau gitu, V-nya berapa? Ya, 0,9I min 3,4J kamu bagi dengan 2. Berapa jadinya? 0,45I dikurang 1,7J. Jadi yang B. Oke, untuk kali sekian dulu. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu.